pagi yang indah ini dan bersyukur pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih banyak Bapak, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau bicara kepada kami. Tuhan pakai hamba-Mu ini, sembunyikan hamba-Mu ini balik salib-Mu. Engkaulah Allah yang kami puji, kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebentar. Ya, puji Tuhan. Selama 1 minggu ini kita akan membahas tentang kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengambil satu ayat firman Tuhan yang mengawali topik ini. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, Bapak Ibu, kita setiap manusia pasti ya, semuanya pernah atau mungkin sedang menghadapi peperangan hidup. Banyak masalah, ada juga masalah yang sakit atau tantangan-tantangan, ya bahkan dosa ya. Dan kita sering merasa lemah, tidak mampu menghadapi semua itu sendirian. Nah, kabar baiknya puji Tuhan, Allah hadir di tengah umatnya sebagai pahlawan yang perkasa. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana kehadiran Allah dalam setiap peperangan kita. Atau bagaimana kehadiran Allah, ya contoh di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan lihat. Yang pertama kita akan membuka kehadiran Allah di Alkitab perjanjian lama. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam keluaran bagaimana Allah hadir yang pertama sebagai pahlawan bagi Israel membebaskan dari Mesir ya. Nanti dan yang kedua kita akan melihat juga bagaimana di dalam perjanjian lama ini Allah melindungi umatnya di dalam peperangan. Mari kita baca bersama dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Jadi yang pertama kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 ini bagaimana Allah hadir sebagai pahlawan bagi Israel, membebaskan Israel dari Mesir ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ini bagaimana Musa berkata kepada Israel yang sedang ketakutan saat dikejar oleh bangsa Mesir. Nah, Musa menenangkan mereka dengan mengatakan, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja." Wow, bagaimana konteks
Dalam konteks ini kita lihat bangsa Israel baru saja keluar ya dari perbudakan di Mesir, dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, pada saat itu mereka dikejar oleh Firaun, dan di saat itulah mereka tuh karena dikejar dengan pasukan yang banyak, mereka mulai takut ya, dan bangsa Israel saat itu memang merasa waduh terjebak, mereka takut ada di tepi laut merah ya. Situasi itu, ketakutan itu kita bisa bayangkan ya, bagaimana semuanya merasakan wah mati, mau mati nih mati, begitu dekatnya. Tapi Musa saat itu sebagai pemimpin, dia memberikan semangat ya dan keyakinan kepada bangsa Israel. Ya, makanya dia menyuruh untuk tidak takut dan ayo tetap tenang karena Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Dan tentu pesan ini menekankan bahwa Tuhan akan berperang untuk umatnya dan memberikan keselamatan. Bangsa Israel hanya perlu percaya dan tetap tenang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, implikasi perkataan Musa ini itu menjadi dasar bagi mujizat. Ya, bagaimana saat itu di depan mereka, mereka sendiri menyaksikan bagaimana Laut Merah terpisah, terbelah ya. Tuhan membelah laut yang begitu ganas, yang wow di depan mata mereka ya. Laut itu dibelah dan bangsa Israel saat itu bisa menyeberang dengan aman. Waktu mereka menyeberang, tanahnya kering. Ya, sementara pada saat itu juga memang mereka dikejar oleh Mesir. Dan dalam ketakutan mereka itu, dan Tuhan juga memberikan bagaimana di depan mata mereka. Ketika mereka sudah aman, sudah nyebrang, Tuhan tutup kembali. Di depan mata mereka, mereka menyaksikan sendiri bagaimana semua Mesir, tentara Mesir yang mengejar dengan kuda, kereta, semuanya habis ditelan laut ya. Nah, memang Keluaran 14 ayat 13-14 ini kalau kita lihat konteks yang lebih luas, nah ayat ini sering dikutip sebagai pesan harapan dan kekuatan di saat situasi yang sulit. Ya, sesulit apapun ya. Betapa pentingnya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan yang paling menakutkan. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah pembela dan pembebas umatnya. Wow, Bapak Ibu, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Wow, memberi kemenangan atas musuh. Dan kita tahu juga bagaimana di bawah pimpinan Yosua, Yosua 6 ayat 20 ya, runtuhnya tembok Yeriko. Tuhan yang berperang. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Allah melindungi umatnya dalam peperangan. Kalau tadi Tuhan yang berperang, sekarang Allah melindungi umatnya dalam peperangan. Kita lihat di 1 Samuel 17. Ya, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 45. Sampai 47. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, Bapak Ibu, pembacaan ini menunjukkan bagaimana Daud melawan Goliat ya. Bagaimana kita lihat percakapan, ayat ini menunjukkan percakapan antara Daud dan Goliat sebelum pertempuran mereka. Daud menyatakan bahwa dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Sementara Goliat datang dengan senjata. Ya, senjata. Daud yakin Tuhan akan menyerahkan Goliat dan orang Filistin ke dalam tangannya. Dan saat itu dia ingin meyakinkan bahwa seluruh dunia akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau tombak, melainkan dengan kuasanya sendiri. Wow, Bapak Ibu. Jadi bukan dengan pedang, tombak yang menentukan, melainkan Allah yang memberikan kemenangan. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai di saat Gideon ketakutan juga saat itu waktu melawan orang Midian. Nah, kita lihat lagi ya Bapak Ibu, Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 ayat 12 mengatakan, jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang menceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, pada waktu itu mereka dalam keadaan ketakutan karena mereka menganggap Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat 12 ya, kita tadi kembali ke ayat 12 dulu. Tadi ayat 14. Nah, di ayat 12 ini kata malaikat Tuhan ya yang menampakkan diri kepadanya. Dia berfirman seperti ini. Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Bapak Ibu, memang pada saat itu bagaimana Gideon ya menghadapi musuh besar yaitu Midian. Nah, ketika malaikat itu datang, Gideon masih bertanya bagaimana mungkin kami dalam keadaan seperti ini, ketakutan dia. Tetapi di ayat 12, malaikat Tuhan yang menampakkan diri itu juga mengatakan, wah Tuhan yang menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Jadi dalam peperangan itu menekankan bahwa Tuhanlah yang menyertai. Malaikat sampai datang mengatakan hal itu, memberikan kekuatan kepada Gideon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ujungnya, pada akhirnya kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ini, memang akhirnya Tuhan menyerahkan ya, ada dua raja waktu itu ya, Raja Seba dan Salmuna, raja orang Midian ini mati di tangan Gideon. Ya, jadi malaikat ya mengatakan sendiri langsung, jangan takut, ayo berperang karena Tuhan menyertai engkau. Pahlawan yang gagah berani. Dahsyatnya Tuhan sampai datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mengalami banyak. Ya, saya sering sekali mengatakan kesaksian-kesaksian bagaimana ketika saya dalam pelayanan lalu penyertaan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Ketika saya masih pelayanan-pelayanan di Mentawai pasca tsunami, salah satunya saya masih ingat Tuhan ingatkan, saya harus pulang pergi kapal apapun karena kalau 1 minggu 1 kali baru ada eh, kapal besar ya. Nah, satu saat saya harus balik karena saya juga punya tanggung jawab untuk mengajar di FKUG. Dan
Saya waktu itu, oh ya, mau persiapan mau S3 di UI waktu itu ya untuk gizi masyarakat. Jadi saya harus segera kembali naik kapal. Dan waktu saya naik kapal, kapalnya ada kapal barang. Saya sendiri perempuan. Terus saya naik di kapal itu, tahukah Bapak Ibu, semuanya laki-laki. Wow, tapi saya tetap percaya bahwa saya disertai oleh Tuhan. Waktu saya naik itu tiba-tiba di tengah laut, kapal itu mogok, berhenti, nggak bisa berjalan. Saya berdoa sama Tuhan. Dan di saat itu baru saya tahu ternyata mesinnya terbakar. Bapak Ibu bisa bayangkan di tengah laut ya, tiba-tiba mesin terbakar, lampu mati, mereka pakai lampu lampu yang bukan lampu yang kapal itu, tapi mereka pakai lentera ya untuk membetulkan kapal yang mati itu. Dan apakah saya takut saat itu? Tidak, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai saya. Pelayanan saya begitu sulitnya ya masuk ke dalam-dalam. Maksudnya di pulau itu saya masih harus naik perahu juga, masuk kadang naik motor ya, ojek ya, dan sangat sulit untuk menjangkau jiwa-jiwa mereka yang kena tsunami, mereka yang pasca bencana, dan saya harus melayani mereka. Jadi saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, biar kapal ini bisa jadi, bisa jalan, karena saya harus pulang. Ya, memang akhirnya Bapak Ibu, dia jalan, puji Tuhan, bisa sampai saya di Jakarta. Saya harusnya maksudnya sampai di Padang, dari Padang baru saya harus terbang ke Jakarta, terlambat. Jadi saya pada saat itu terlambat untuk mengikuti ujian masuk S3. Tapi saya percaya bahwa ini rencana Tuhan. Saya tidak mengeluh, ya saya tetap aja bersyukur dan tidak takut untuk kembali lagi. Dan di Bapak Ibu tahu juga bagaimana saya mengalami ombak, badai, dan hal-hal yang sangat berbahaya, sangat menakutkan. Bahkan kami sekeluarga. Tapi saya percaya Tuhan yang memanggil. Dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan ketakutan itu Tuhan ganti dengan sukacita, bahkan terus berdoa, berdoa, mengharapkan mujizat. Katanya kan tanpa tantangan, tanpa ujian, tanpa hal itu terjadi, bahwa saya pasti tidak akan pernah merasakan mujizat. Ternyata dengan hal itu terjadi, saya mengalami mujizat. Kapal bisa hidup kembali dan bisa berjalan. Pernah juga di tengah ombak dan saya bisa berteriak, ombak, dalam nama Yesus saya bisa melewati badai ini. Dan Tuhan jawab, iya bisa. Nah itu dia ya, dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memilih pahlawan-pahlawan, dan Tuhan sendiri yang melengkapi mereka, Tuhan menyertai mereka, dan di saat memang tidak, seolah-olah mereka tidak percaya ya, tadi kita melihat bagaimana malaikat datang kepada Gideon. Sekarang kita masuk kepada perjanjian baru. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah ada paling tidak 3 hal yang kita akan temui. Yang pertama, malaikat katakan, ya, malaikat juga yang mengatakan ya, bagaimana Maria akan hamil, melahirkan, dan Immanuel. Anak itu harus kasih nama Immanuel. Ya, dan yang kedua, bagaimana anak ini atau Yesus yang akan mengalahkan dosa dan maut. Jadi nggak usah takut. Orang paling takut maut ya. Nah, yang ketiga juga bagaimana Tuhan memberikan penolong dan memberikan kuasa untuk melewati setiap cobaan tantangan. Nah, ada kuasa dengan melalui Roh Kudus ya. Mari kita baca bersama di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
Artinya Allah beserta kita. Dahsyat Bapak Ibu ya. Bayangkan jauh-jauh. Sebelumnya Tuhan juga sudah mengatakan ya, kita tidak akan membaca kembali, tapi kehadiran Immanuel ini sudah diberitakan oleh para nabi-nabi ya di dalam Alkitab jauh sebelum Yesus datang, dan dinyatakan langsung lagi dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Wow, puji Tuhan ya. Dan yang kedua, Immanuel ini atau Yesus akan mengalahkan kuasa dosa dan maut di kayu salib. Kita lihat di Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesuslah yang memberikan kita kuasa ya, untuk apa? Untuk tetap hidup, dan kuasa atas dosa ya. Dan di kayu salib Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa itu ya, kuasa dosa dan maut. Sekali lagi, dosa akan membawa kita kepada kehidupan di neraka, dan kehidupan di neraka itu kekal, tidak akan pernah berhenti. Dan maut ya, maut itu kematian kekal juga, dan kematian ini yang paling ditakuti oleh orang. Tetapi kayu salib, di atas kayu salib, Yesus adalah pahlawan sejati yang memberikan kita hidup yang kekal. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih yang ketiga kita akan lihat bagaimana Roh Kudus hadir sebagai penolong dan pemberi kuasa. Ada di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita sudah menerima kuasa? Kalau kita sudah menerima kuasa, Roh Kudus sudah kita terima, Roh Kuduslah yang memimpin kita, maka kehadiran kita dimanapun, Bapak Ibu, kita akan menjadi pemenang. Ya, kehidupan sehari-hari itu tidak masalah lagi, karena kita akan menjadi seseorang yang terus menang di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini ya. Roh Kudus yang menolong. Ya. Omnipresent, hadir di mana-mana, dimanapun kita berada. Ya, saya selalu juga mengatakan, memberikan kesaksian bagaimana saya berjalan di seluruh Indonesia ini, di pagi hari, di tengah malam, wah, membawa jiwa bagi Tuhan. Ya, melalui profesi saya sebagai orang dokter. Bagaimana setiap saat kalau saya berjalan di siang hari, saya akan menatap ke atas, kata firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Jadi saya membayangkan ketika saya berjalan, di atas saya langit itu tidak tertutup oleh apapun, mata Tuhan melihat, ya, melihat saya sedang berjalan. Dan ketika saya melihat ke bawah, ya, bumi adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan. Jadi kaki Tuhan ada berjalan bersama dengan saya, ya. Makanya Mazmur 73 ayat 23 mengatakan juga bagaimana dia bilang, aku senantiasa hadir di dekatmu dan memegang tangan kananmu. Aduh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya memang mengalami jatuh ya. Jatuh pada saat di motor, pernah juga jatuh pada saat saya berlari di gunung di Nepal untuk melarikan diri karena ada pasca gempa. Saya sedang menolong, tiba-tiba datang gempa dan kami harus berlari, katanya kalau dalam waktu 2 jam lagi
akan pecah itu di es di Himalaya, dan ketika es itu pecah maka air akan datang dan kita semuanya harus naik. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kami harus naik lagi ke tempat yang lebih tinggi pada saat dalam keadaan takut juga ya, berlari naik jatuh ya, dan berbahaya sekali. Dari sebelah kanan itu ada jurang, sebelah kiri itu ada eh, apa nama eh, saya membayangkan itu eh, bukan hutannya tetapi tempat yang sangat licin juga, dan kita harus tetap berlari 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 ya. Tapi karena saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan saya percaya Roh Kudus hadir selalu memegang tangan kanan saya, bahkan ketika saya jatuh, saya terpeleset, saya bisa menatap ke langit dan saya tersenyum, saya bilang, Tuhan, Tuhan lihat saya jatuh. Ya, Tuhan beri kekuatan dan kami harus jadi pengungsi selama 3 hari di atas ya, di atas gunung sampai ada bantuan datang. Dan pada saat itu waktu kami di atas gunung itu, di bukit itu Bapak Ibu, memang ada helikopter, kami nyalakan api supaya bisa ditolong. Nah, kami semuanya ada di atas itu. Tetapi yang terjadi, heli itu tidak bisa turun karena penuh dengan batu-batu, nggak ada landasan. Jadi kami harus dari puncak lagi ketika dikatakan bahwa kami akan dijemput di satu tempat. Jadi kita harus turun. Hmm, Turun dalam 2 jam harus sampai di tempat yang dituju. Kita turun lagi. Wow, betapa eh, menegangkan. Tetapi dengan cara Tuhan, malaikat Tuhan memegang tangan kanan saya percaya itu ya, jadi kami bisa berlari. Ada 7 dokter ada dari 7 negara, 5 negara, dan kami bisa turun. Pokoknya dengan cara Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan pada saat itu memang puji Tuhan, ternyata kami tidak berjalan terlalu jauh karena bis sudah menunggu, dan dalam bis itu kami harus berjalan di kaki Himalaya, bis pelan-pelan di kaki Himalaya, dan batu-batu yang pas kami gempa itu sudah dibersihkan oleh UN. Ternyata di situ Bapak Ibu, kami sampai di satu rumah sakit, dan di rumah sakit itu Bapak Ibu kita harus menunggu helikopter untuk menjemput. Tapi pada situasi seperti itu kami lihat sendiri, di rumah sakit itu semuanya pasien di luar. Karena sudah mau roboh itu rumah sakit pasca gempa. Ada satu pasien yang sudah dalam keadaan kritis, sudah mau meninggal. Dan di saat itu Tuhan berikan saya hikmat untuk melakukan tindakan. Waktu saya bilang saya mau melakukan tindakan namanya WSD, karena pasien itu sesak dan ada darah dalam paru-parunya, harus segera dikeluarkan. Saya berteriak, saya perlu ini. Tiba-tiba ketua rombongan kami Amerika bilang begini, no Luisa, jangan lakukan tindakan apapun. Wah, saya bingung, Tuhan, pasien ini akan mati kalau misalnya dia tidak dilakukan tindakan. Tapi karena saya harus taat pada leader kami, jadi saya diam. Tapi yang saya lakukan adalah minyak urapan yang saya pegang, saya bilang pasiennya taruh di bawah ya, karena tadinya di atas tempat tidur, saya minta di bawah di lantai. Lalu saya urapi minyak urapan dari atas sampai bawah dan saya doa. Mereka melihat semuanya, saya berada dalam nama Yesus, bangkit. Saya tidak berhenti berdoa, berdoa, berdoa. Ada satu teman saya juga, Dokter Lia juga, ya. Dan pada saat yang sama, Tuhan juga memberikan mujizatnya. Tiba-tiba pasiennya itu bisa sadar dan dia bisa baik bernapas. Padahal secara ya pasca trauma itu dia kemungkinan, ya dia sudah membiru dan luka ya, kemungkinan terjadi eh, perdarahan di daerah dadanya, toraksnya. Tapi Tuhan ajaib ya, jauh-jauh Tuhan bawa kami, ternyata ya dalam kondisi seperti itu masih saja Tuhan pakai, dan Tuhan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang berlaku, bukan kemampuan kami sebagai dokter. Nah, puji Tuhan, sekali lagi kehadiran Roh Kudus omnipresent, hadir di mana-mana, itu memberikan kemampuan bagi kita ya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang eh, sekali lagi, apa artinya semua ini? Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru sudah menunjukkan bagaimana kita tidak pernah sendirian. Allah hadir di tengah pergumulan kita, ya. Dan Allah berperang bagi kita. Kemenangan
bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasanya. Nah, kita dipanggil, sekali lagi, kita dipanggil untuk hidup sebagai pemenang, bukan korban. Ya, nah pertanyaannya, kenapa sih Bapak Ibu, kenapa ada juga orang yang tidak bisa menang atau bisa terjadi, atau apa sih hambatan untuk kita menang atau untuk merdeka? Ya, ada paling tidak 5 hal ya yang kita bisa baca dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dosa, yang kedua karena ketakutan dan kekhawatiran, yang ketiga karena kuasa iblis, yang keempat karena pikiran dan hati kita yang salah, dan mungkin yang terakhir adalah kita suka salah menggunakan kemerdekaan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, karena ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan khawatir ya. Jangan takut gagal, jangan takut masa depan, jangan takut kehilangan. Jangan takut yang membuat kita terikat ya. Karena ketakutan itu merampas sukacita dan membatasi langkah-langkah kita. Hadapi semuanya, kita percaya ya Roma 8 ayat 15, kita tidak menerima roh perbudakan. Kalau roh perbudakan itu membuat kita takut, tapi kita menerima roh Kristus yang membuat kita merdeka. Kita sudah merdeka atas dosa dan atas maut. Di kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kuasa iblis ya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, iblis berjalan seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, iblis, karena kuasa iblis. Iblis ingin manusia tetap hidup terikat, jauh dari kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Oleh sebab itu, kalau tanpa Kristus kita tidak sanggup melawan tipu daya iblis, maka jangan pernah tinggalkan Kristus, jangan pernah lepaskan Kristus, tetap berjalan bersama Kristus. Ya, tadi ya firman Tuhan juga sudah mengatakan ya, bagaimana ya roh yang akan memberikan kita kemenangan. Kalau Roh Kudus sudah dalam hidup kita, ya nggak ada yang bisa kita takuti. Ya, kita sanggup melawan semua tipu daya iblis. Apa? Iya, kadang-kala iblis menawarkan hal-hal yang membuat kita lupa bahwa di balik tipu daya dia itu sebenarnya dia ingin merebut nyawa kita, jiwa kita. Tapi ketika kita sudah hidup dalam Kristus, sekali lagi kita sanggup untuk melawan tipu daya iblis itu, ya. Dan yang keempat, karena pikiran dan hati yang salah. Kalau kita lihat di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran kita yang salah, jangan kita jauhkan itu. Jangan iri hati, jangan benci, ya, kepahitan, jangan, apalagi sombong. Wah, itu bisa mengikat kita ya. Jadi itu bisa menjadi penjara, ya, penjara batin namanya. Meskipun secara lahiriah kita bebas, tapi kalau kita masih memiliki pikiran-pikiran yang salah itu, iri hati, kita benci dengan seseorang, kepahitan, oh, sombong juga ya, serupa dengan dunia itu. Tapi justru Tuhan inginkan ya Roma 12 ayat 2, ayo dong, jangan jadi serupa dengan dunia. Ayo berubah oleh pembaharuan budi kita. Mengasihi kehadiran Tuhan dalam hati kita, membuat hati kita pemaaf. Orang lain nggak akan ada rasa iri hati kita, ya. Apalagi benci, pahit, sombong. Saya ngalami juga banyak hal menghadapi semua ini. Wow, orang yang iri hati, yang nyata-nyata sebenarnya
ya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang ilmuwan, saya sudah dipilih menjadi seorang yang harusnya bisa pergi untuk, melakukan profesi saya menolong banyak masyarakat. Tapi pada saat yang sama, walaupun SK itu sudah turun dari pemerintah, tapi pada saat yang sama saya tidak diizinkan. Ya karena memang ada mungkin yang iri hati, tapi bagi saya, ya nggak apa-apa kalau bukan Tuhan yang utus, sekalipun itu saudara SK. Bahkan pernah satu saat saya sudah tinggal, berangkat ya Bapak Ibu, sudah ada tiket, sudah ada, maksudnya, pembelian tiket sudah ada, tinggal 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 di apa namanya, diklik ya, kemudian sumbangan-sumbangan obat, sumbangan-sumbangan yang begitu banyak untuk masyarakat, eee, susu untuk anak-anak, vitamin dan lain-lain ya, untuk menolong mereka pasca bencana. Tapi ketika saat itu pimpinan saya mengatakan, ya pada saat yang sama, tidak boleh. Saya hanya mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, saya tidak diizinkan." Ada saat memang saya pernah mengalami, walaupun tidak diizinkan, saya hanya menangis sama Tuhan dan saya tak pergi, tetapi Tuhan kasih hikmat kembali dan pergi hanya di saat Sabtu, Minggu, supaya apa Bapak Ibu, saya tetap bisa masuk. Pernah juga Senin terlambat karena memang harus kalau di pulau ya apalagi kalau di NTT, ya saya berangkat di hari Sabtu, Jumat malam, Sabtu saya pelayanan 2 desa, Minggu saya pelayanan 2 desa, Senin kalau saya ada di pulau, apalagi di Alor pernah telat. Pesawat begitu nyampe di Kupang, pesawat sudah jalan. Ya akhirnya nggak bisa besoknya, tapi saya langsung datang kerja. Dan saya pernah cerita bagaimana saya mendapat surat teguran bahwa saya bilang, "Oke, saya akan cuti dan saya akan ambil hak saya sebagai seorang dosen, saya tidak akan pelayanan tapi saya cuti, itu hak dosen." Tapi saya dapat surat. Surat itu mengatakan, "Tidak boleh." Woi, surat itu saya angkat ke Tuhan dan saya nangis agak agak nangis juga ya dan saya katakan, "Surat ini tidak akan membatasi saya untuk melayani Engkau Tuhan." Nah, seperti itu Bapak Ibu, menunjukkan bagaimana saya hanya mengadu kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Saya tidak ya, saya tidak akan, benci dengan orang yang membuat saya seperti itu, apalagi kepahitan. Wow, itu akan menjadi berkat Tuhan turun atas saya itu akan tertutup dan selanjutnya nggak akan ada lagi jalan-jalan yang terbuka kalau saya sampai, eee, memenjarakan atau penjara batin itu ada dalam diri saya. Nah, puji Tuhan sekali lagi Bapak Ibu saya ngalami, jadi nggak usah ada pikiran dan hati yang salah, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita. Tuhanlah yang menjadikan kita mampu dan Tuhan selalu akan hadir berperang melawan kita, menolong kita dalam segala situasi dengan cara Tuhan. Anggap bahwa, wah saya harus lewati ini, ya puji Tuhan, ya. Dan terakhir yang saya alami yang sangat dahsyat tadi yang saya bilang, sudah, sudah ada semuanya juga ya, belum lama ini. Saya harus ke NTT harusnya, tapi kalau Tuhan bilang nggak boleh, ya sudah, saya harus taat. Dan yang terakhir karena penyalahgunaan kemerdekaannya, di Galatia 5 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa." Wah, sudah tahu kita merdeka, tapi sayangnya kemerdekaan itu kita pakai untuk dosa. Memang banyak orang salah memahami kemerdekaan ya, seolah-olah merdeka itu bebas, mau semau-maunya. Apalagi ada pemahaman sekali selamat tetap selamat. Jangan lupa, ketika kita sudah diselamatkan, kerjakan keselamatan kita. Kita bebas untuk taat dan mengasihi Tuhan, bukan mau-maunya kita. Ya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk firman-Mu di pagi yang indah ini. Firman-Mu sudah mengatakan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru bahwa kami sudah diberikan hak. Bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa untuk memberikan kemenangan di dalam setiap peperangan. Tuhan hadir
Terima kasih banyak ya Bapak, dan yang paling utama ketika kami hidup di dalam Kristus, Roh Tuhan ada pada kami, dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Tuhan selalu memberikan kemenangan-kemenangan, sehingga kami diberikan kemampuan, kesanggupan untuk bisa melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.